Nah, kawan-kawan, bertemu kembali dengan Teddy Kurnia TGM di TBK Indah Pam. Saat ini Teddy akan mempraktekkan bagaimana cara mudah membuahkan durian. Nah, ini memang banyak konten yang menyangkut tentang pembuahan. Tapi bagaimana caranya, dengan apa itu? Nah, ini yang ingin saya sampaikan. Kenapa Teddy Kurnia TGM menyatakan cara mudah? Karena memang ini salah satu cara yang paling mudah dalam rangka membuahkan durian. Nah, ini di TBK PAM, Teddy Kurnia akan mencoba mengaplikasikan saran-saran daripada pakar durian, baik yang dari Tenggamus maupun dari Jawa. Nah, oleh sebab itu, jangan lupa ikuti terus Teddy Kurnia TGM dengan membunyikan lonceng. Kawan-kawan, saat ini Teddy berada di TBK PAM. Nah, kebetulan ini ada musola, kemudian itu gubuknya tuh. Dan biasa saya sambil melihat ini jemuran kopi nih. Nah, tapi yang akan kita bicarakan adalah bagaimana cara mudah membuahkan durian itu. Nah, oleh sebab itu, cara mudah yang pertama adalah kita harus ada pohon durian. Kebetulan ini ada pohon durian saya nih. Nah, pohon durian ini usianya sudah hampir 5, hampir ke 6. Bahkan kemarin sudah berbuah. Tapi kenapa hari ini Teddy menyatakan cara membuahkan durian? Karena tidak diberikan pupuk pun durian itu kalau sudah masanya akan berbuah. Tetapi ini akan mengadakan percepatan karena memang kemarin itu di bulan Desember saya pernah mengambil durian itu. Artinya memang di daerah Tenggamus hampir rata-rata 80% berbuahnya itu di bulan Desember. Artinya dari mulai September, Oktober, November sampai paling penghujung itu adalah di Januari. Itu masih ada, tapi itu sisanya. Tapi paling tidak adalah di September, Oktober, November, Desember itu di triwulan terakhir. Nah, sekarang ini baru bulan 4. Ya kan? Baru bulan 4 tanggal 30 ini. Jadi Teddy akan melakukan percepatan. Bagaimana caranya? Karena memang setelah diadakan pemupukan ini biasanya tidak lama itu. Hanya 3 bulan setelah itu akan keluar bunga. Nah, oleh sebab itu, untuk mengikuti Teddy Kurnia TGM, bagaimana apakah nanti durian montong ini, durian montong saya, durian kane ini berbuah atau tidaknya, berhasil atau tidaknya, itu akan ditayangkan kembali di tayangan berikutnya. Makanya jangan lupa bunyikan loncengnya. Dan saya ucapkan terima kasih pada kawan-kawan yang telah mengikuti Teddy Kurnia TGM. Saat ini akan kita lihat ini bagaimana, dengan apa memupuknya itu. Nah, ini yang pertama adalah langkah pertama saya sudah kelilingin ya, lihat nih. Nah, ini udah dikasih lubang sama saya. Ini udah keliling nih. Yang kedua biasa siapkan 10 liter air. Dan saya sudah mempersiapkannya ini nah. Nah. Yang kedua biasa ini. Ya kan? Nah, ini KNO3. Kemudian ini MKP. Kemudian ini nanti kita satu-satu aja. Kita kasih NKP dulu. Karena ini memang usianya sekitar 5 atau 6 mau ke 6 tahun, artinya baru 1 kali berbuah. Kita akan diberikannya dengan NKP sekitar 4 sendok saja. 1, 2, 3, 4. Nah, yang ini juga sama 4 sendok. Nah, agar nih tanaman ini
Nah, ini juga udah 4 sendok. Dan yang terakhir adalah Karateca boron. Nah, Karateca boron itu kebutuhannya tidak terlalu banyak. Kecuali nanti di masa saat pembungaan, setelah keluar bunga. Ini cukup sendok, tapi kurang sedikit lah. Nah. Kemudian kita akan aduk-aduk. Kawan-kawan, seperti yang saya sampaikan, cara mudah membuahkan durian itu yang pertama adalah memang dengan pemupukan. Dan seperti yang saya katakan, ini saya sudah disiapkan, artinya 10 liter air, kemudian kita akan kocor. Tetapi memang sebelum itu dilakukan, itu pohon itu harus dilakukan penyiangan, dalam artian pruning. Pruning itu adalah pengurangan daripada dahan-dahan. Dahan-dahan yang diperkirakan tidak produktif, apalagi dahan-dahan yang vertikal. Karena memang dari pengalaman yang ada dan informasi yang kita dapatkan, baik dari para pakar, dari kawan-kawan yang telah memiliki pohon durian, maupun dari pengetahuan, baik itu dari Mr. Google dan sebagainya, bahwa biasanya durian itu berbuah adalah di dahan yang horizontal, artinya yang mendatar. Nah, oleh sebab itu yang harus dibersihkan dulu oleh kawan-kawan. Nah, saat ini kita akan mencoba menaburkan ini. Ini kan, tadi kan udah. Ini biasa ini, ditaburkan gini. Nah, kawan-kawan, begitulah, kan mudah sekali itu. Artinya inilah cara membuahkan pohon durian dengan mudah. Mudah-mudahan cara yang saya sampaikan ini bisa betul-betul berhasil. Tetapi masalah berbuah atau tidaknya, kita kan manusia hanya berupaya dan berusaha saja. Artinya kadang-kadang faktor alam. Apalagi di bulan 4 ini masih banyak hujan. Nah, biasanya pada saat kita lakukan pemupukan, kalau memang kita tidak memiliki kesempatan yang baik, biasanya malah yang tumbuh adalah tunas. Tapi itu adalah normatif karena memang curah hujan masih tinggi hingga faktor N lebih dominan. Padahal memang dari pupuk-pupuk yang tadi itu kurang dari faktor N, bahkan bisa dikatakan tidak ada, karena hanya KNO 3 saja, itu pun 43% itu adalah K-nya, N-nya hanya 15%. Kemudian MKP, M malah tidak ada sama sekali dari itu, termasuk juga boron. Artinya memang minim daripada kandungan dari N. Tetapi karena musim hujan, nah itu tadi. Tapi mudah-mudahan karena ini adalah saya sudah melakukan yang ketiga kali. Artinya sudah dilakukan saya 3 kali. Mudah-mudahan di terakhir yang ini di 2 bulan kemudian itu akan tumbuh bunga. Di bulan ketiga nanti mudah-mudahan sudah ada. Mudah-mudahan ya kita akan menayangkan kembali dengan buah yang kita harapkan. Seperti saya katakan, bahwa ini adalah sebuah upaya. Penentuannya adalah faktor alam. Seperti kata Pak Agus Widodo bahwa apapun yang kita lakukan itu dengan teknik apapun, dengan teori-teori yang kita lakukan, itu adalah hanya sebuah percobaan dan sebuah kebetulan. Artinya, kalaupun memang dengan pupuk yang ada, misalnya di daerah satu tempat, belum tentu di daerah kita bisa cocok. Karena apa? Di daerah sana mungkin betul iya, karena kandungan N-nya yang berkurang hingga ditambahkan sedikit hingga jadi bagus. Kalau di tempat yang lain mungkin malah kandungan N yang banyak hingga walaupun ditambah lagi kita dengan yang kadarnya kurang tetap aja karena memang kandungannya ini
Oleh sebab itu, ini adalah faktor keberuntungan, faktor hoki. Tapi memang betul kata Pak Hengki Masai bahwa kita ini harus berusaha loh. Bila perlu memang bahwa kandungan-kandungan itu di alam juga ada, tinggal kita lakukan aja. Makanya saya sependapat bahwa dengan Manggaloparm bahwa kita ini adalah korban daripada tayangan-tayangan ini. Tetapi memang itu manfaatnya, alhamdulillah kita bisa punya kebun durian. Dan mudah-mudahan suatu saat kalau Sindang berbuah, dan mudah-mudahan juga memang berkenan itu Mas Sigit dan kawan-kawan dari Durian Traveler bisa mengunjungi TBK Indah Park, karena memang kebetulan ada juga raftingnya, karena di bawahnya saya ada kali besar, nanti kita akan lihat, itu sangat luar biasa. Nah, demikian saja mungkin apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan walaupun ilmu ini sangat sedikit dan sangat minim, tapi mudah-mudahan bermanfaat untuk bapak-bapak dan kawan-kawan sekalian. Ini adalah hanya sekedar berbagi saja. Karena kalau ilmu itu ditaruh di tempat saya mungkin hanya tidak ada manfaat, bahkan terbawa oleh saya kalaupun saya wafat. Tapi kalau sudah saya berikan kepada kawan-kawan, mudah-mudahan juga menjadi amal ibadah yang terus mengalir baik dari saya maupun bapak-bapak dan diberikan kepada orang lain. Tapi yang penting adalah kita bermunajat kepada Yang Maha Kuasa. Mudah-mudahan kita dianugerahi dan diberikan rezeki yang banyak. Juga bapak-bapak sekalian yang mengikuti ini juga dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan rezeki yang banyak. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam durian dari Kabupaten Tenggamus.